Teman-teman, saat mendengar bulan September, hal apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa? Apa? Bulan September di Indonesia tidak akan lepas dari sebuah peristiwa yang kita kenal dengan Gerakan 30 September. Peristiwa yang sampai saat ini masih dikenal, yang merupakan salah satu tragedi nasional meninggalkan luka mendalam bagi sejarah di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya mengenai sejarah dari G30S ini, baik dari pelajaran sejarah di sekolah, melalui internet, atau film G30S yang biasanya tayang saat memperingati peristiwa ini. Teman-teman pastinya juga sudah tidak asing mengenai siapa korbannya, bagaimana peristiwanya, dan siapa pelakunya. Namun, apakah benar dalang dari G30S ini adalah Partai Komunis Indonesia? Ups. Nah, kenalin, saya Rahma akan mereview buku dengan judul Gerakan 30 September Fakta. Sebuah buku yang ditulis oleh Julius Baer, seorang wartawan senior yang telah menulis beberapa karya buku. Salah satunya yang saya bawa ini nih. Buku ini memang bisa dibilang buku sejarah yang tidak bisa kita dapatkan pada buku sejarah di sekolah. Dalam catatan Julius Baer, ini dia berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Maka, tidak heran dalam buku sering ditemukan kutipan ataupun wawancara tokoh yang terlibat dari berbagai media. Buku ini terbit pada tahun 2013 oleh penerbitnya yaitu Kata Hasta Pustaka, berisi 652 halaman. Tebal ya, namanya ya buku mengenai sejarah. Sebelumnya Julius Baer juga sudah menuliskan buku dengan judul G30S Pelaku Pahlawan. Namun buku tersebut tidak jadi untuk diluncurkan pada tahun 2011 karena ada suatu hal yang menghambat. Hingga akhirnya buku dengan judul G30S Fakta atau Rekayasa bisa terbit pada tahun 2013, tentunya dengan pengembangan cerita dan menambahkan fakta baru yang muncul pasca peristiwa tersebut. Salah satu sorotannya yaitu pergantian nama Kesatria Marinir Cilandak menjadi Kesatria Marinir Hartono. Baer mempertanyakan mengapa sosok Hartono diresmikan jadi Kesatria Marinir. Perubahan perlakuan juga dialami setelah tokoh yang paling akhir meninggal yaitu bekas Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo pada tahun 2011. Baer berpendapat setelah meninggalnya Letnan Kolonel Heru Atmojo ini membuka pertanyaan baru mengenai kejadian sesungguhnya pada dini hari yang terkutuk itu saat tanggal 1 Oktober 1965. Kemudian, yang saya kagumi dari buku ini yaitu pengemasan cerita. Julius Baer mengemas ceritanya dengan sangat apik dan rudet. Di awal cerita disajikan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, di mana pada tanggal tersebut terjadi peristiwa mencekam, pembunuhan terhadap Dewan Jenderal. Setiap jamnya pada tanggal tersebut diceritakan dalam buku ini. Wow, luar biasa sangat detail. Buku ini tidak hanya menceritakan kronologi peristiwa G30S, namun juga menceritakan riwayat hidup secara singkat tokoh yang terlibat seperti D.N. Aidit, Soekarno, Soeharto, Bandrio, Kolonel Latif, Untung Samsuri, dan lain sebagainya. Seperti halnya riwayat hidup D.N. Aidit, bagaimana dia bisa mengembangkan partainya hingga bisa menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia pada masanya. Kemudian gimana DNA sebelum kejadian, saat kejadian, hingga setelah kejadian. Begitu pula dengan Soekarno, bagaimana riwayat hidup Soekarno dan bagaimana Soekarno bisa terlibat dalam peristiwa G30S ini. Dan siapa sih yang tidak mengenal sosok Untung Samsuri pada peristiwa G30S ini yang ternyata
Untung Samsuri ini merupakan sahabat dekatnya Soeharto. Wow, luar biasa ya. Dalam buku ini saya juga menemukan nama-nama baru yang asing atau bahkan belum saya ketahui atau dengar, serta peristiwa-peristiwa G30S yang tentunya belum saya ketahui, seperti berjalannya persidangan Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, sebuah pengadilan khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara secara cepat. Jules Bohr juga menggali lebih dalam dan mengupas peristiwa yang menyoroti ketidakjelasan serta kontradiksi narasi resmi yang selama ini beredar dengan kesaksian para pelaku sejarah pada peristiwa G30S ini. Jules Bohr juga menulis buku ini bukan untuk mencari siapa dalang di balik peristiwa G30S, tetapi semata-mata agar tidak lenyap ataupun dilenyapkan, sehingga berubah menjadi sebuah misteri sejarah. Itu halnya Jules Bohr menuangkan sejarah dalam buku ini. Memang penting untuk belajar mengetahui sejarah karena dengan begitu kita bisa lebih arif dan bijaksana dan tidak lagi terjerumus untuk melakukan kesalahan serupa. Gitu teman-teman. Setelah membaca buku ini, saya dapat memahami peristiwa G30S dari berbagai perspektif dan mengenai sejarah yang tidak saya ketahui. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang apa sih yang sebenarnya terjadi pada peristiwa G30S, buku ini sangat amat layak untuk dibaca. Bohr menemukan perbedaan cerita ataupun kontradiksi narasi yang selama ini beredar. Penasaran? Jangan lupa untuk coba membacanya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan bosan untuk membaca ya. Dan jangan lupakan sejarah. Bye-bye.